Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita hari ini adalah tentang bagaimana mudahnya membuat aktivitas penilaian tengah semester atau PTS di Moodle. Serta nanti akan kita kenalkan portal teknologi SMK Negeri 2 Pariaman. Kita buka Google Chrome-nya. Kemudian kita untuk portal ya Pak Ibu, portal itu alamannya adalah smkn2prm.sch.id. Nah, ini tampilan dari portal. Memudahkan Bapak Ibu juga untuk mengklik link-link yang ada di sini. Ada link website sekolah, e-learning, dapodik, penilaian, data siswa, proxmox, dan USB config. Jika ingin masuk ke e-learning, cukup diklik saja ini. Tampil e-learningnya. Dapodik seperti ini. Aplikasi penilaian, MPD, e-rapor di sini. Data siswa, proxmox, ini data siswa. Oke, kita lanjut. Materinya adalah membuat PTS pada e-learning Moodle. Kita buka e-learningnya, ini aplikasi e-learning, kita klik saja di sini. Atau Bapak Ibu bisa klik juga smkn2 prm.readiness.net 2020. Namun kali ini kita akan contohkan dengan mengunjungi portal. Kita klik aplikasi e-learning. Tampilannya agak berbeda dengan yang dulu Bapak Ibu. Loginnya itu ada di sebelah kanan atas. Kenapa kita pilih tampilan seperti ini? Tampilan ini lebih ringan, lebih cepat untuk akses baik guru maupun peserta didik. Kita klik login. Kita masukkan username. G-nya boleh huruf besar, boleh juga huruf kecil, huruf kapital kecil tidak masalah. Lalu kita login. Nah, saya akan contohkan di dashboard saya itu ada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Kita akan membuat PTS pada komputer dan jaringan dasar kelas 10. Kita klik ini. Lalu tampilannya seperti ini. Sudah ada beberapa KD. Satu ini K3LH. Lalu ada merakit komputer. KD keduanya ada menguji kinerja komputer, ada melakukan setting BIOS. Nah, kita akan melakukan PTS dengan 4 KD yang sudah ada. Yang di bawah ini masih di hidden ya Pak Ibu. Ini di hidden dan tidak akan tampil ke siswa. Selanjutnya kita harus aktifkan dulu turn editing on. Mode editnya diaktifkan dulu. Oke, sudah bisa kita edit. Lalu kita tambahkan sebuah topik di paling bawah letaknya. Kita klik add topic, lalu kita add topic di sini. Ini dia topik 8 dan ini kita buat namanya menjadi penilaian tengah semester dalam kurung PTS. Jika ingin maaf Bapak Ibu, harus di enter setelah diketik tengah semester PTS. Nah, sudah ada. Lalu tentu saja pada penilaian tengah semester itu hanya ada aktivitas berupa kuis. Kalau di tempat kita ini, di mapel saya ini, kami ini ada aktivitas kuis yang akan kita buat. Add activity. Kita pilih kuis. Add. Lalu kita buat namanya PTS penilaian tengah semester kurung PTS. Di bawahnya kita buat deskripsi. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Kita jangan lupa kita setting timingnya jangan lupa kita setting kapan aktifnya dan kapan diselesainya.
karena tadi di WA itu disampaikan, di info penting sudah disampaikan juga kalau UTS itu tanggal 14 sampai tanggal 19, berarti kita centang saja ini dari tanggal 14 sampai tanggal 19. Kemudian time limit, kebetulan saya tidak akan mengaktifkan time limit. Bapak Ibu boleh saja mengaktifkan time limit. Kemudian time limit ini adalah durasi ujian Bapak Ibu, durasi waktu ujian pengerjaan. Jangan lupa karena ini adalah PTS, ujian tengah semester, sebaiknya tidak ditampilkan isi dari atau kunci dari soal-soal tadi. Ketika ini kan kalau di review option itu artinya adalah ketika peserta didik selesai mengerjakan ujian, mereka akan bisa melihat ulasannya. Dan menurut kami ini sebaiknya terakhir saja dicentang, dan yang dicentang adalah mark saja. Kenapa mark? Mark itu adalah nilai. Jadi setelah mereka selesai ujian, nilainya akan langsung muncul. Kita hilangkan centang semuanya, kita tinggalkan centang untuk mark. Kita hilangkan centangnya mulai dari bawah ya Pak Ibu, dari bawah di sini. Nah, seperti itu. Lalu pada bagian extra section, jika Bapak Ibu ingin membuatkan token atau password dari kuis atau PTS, klik saja ini, klik enter to enter text. Passwordnya adalah, saya buat di sini contohnya Bismillah, huruf kecil semuanya, seperti ini. Lalu jangan lupa Bapak Ibu, karena ini adalah ulangan semester, kita harus, kalau menurut kami sebaiknya restrict access ini diisi dengan apa? Yang pertama, di add restriction-nya, activity completion, mereka harus menyelesaikan yang pertama kuis K3LH dulu, baru bisa ujian ini diklik. Dan kemudian mereka juga harus menyelesaikan, kita tambah yang berikutnya. Yang kedua itu ada ini ulangan harian. Sebentar Bapak Ibu, kita cari. Ulangan harian merakit komputer. Ulangan harian. Dan mereka juga harus menyelesaikan materi yang ketiga tadi Bapak Ibu. Saya buka. Ini saya biarkan dulu. Kita lihat dulu jenis aktivitas yang tadi. Kita klik kanan ini, kita open link in new tab. Ini dia tampilannya. Mereka harus menyelesaikan ini kuis yang pertama, dan pada KD2 ada ulangan harian merakit komputer sudah tadi, dan menguji kinerja komputer. Dan mereka harus, ini karena ini praktek Bapak Ibu, saya tidak bisa menjadikan ini sebagai syarat untuk melaksanakan kuis ulangan harian atau PTS, ujian tengah semester atau PTS. Kenapa? Karena ini sifatnya praktek, mereka harus praktek di labor. Melakukan setting BIOS, karena ini adalah dalam bentuk teori saja, berarti kita bisa ambil ulangan harian melakukan setting BIOS, dan mereka harus menyelesaikan. Kita cari di bawah kembali, restrict access. Pada kegiatan setelah pendalaman materi, modul basic input output, ada tadi modul basic input output. Ini ulangan hariannya. Ini kita klik. Jadi mereka harus selesaikan dulu 1, 2, 3, baru mereka bisa melaksanakan ujian tengah semester. Dan activity completion seperti biasa juga harus diisi, diganti menjadi yang paling bawah. Kita centang ini, kemudian kita tekan tombol save and return to course. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sudah ada satu aktivitas penilaian tengah semester. Dan karena penilaian tengah semester ini masih sedang kita kerjakan, sebaiknya di hidden dulu ke siswanya, di hidden dulu. Tapi karena tadi sudah disetting pula tanggalnya, tidak masalah.
penilaian tengah semester ini tidak akan bisa dibuka sebelum tanggal tadi kita setting tanggalnya sebelum tanggal 14. Jadi hanya bisa aktif pada tanggal 14. Kapan perlu kita tambahkan di sini Bapak Ibu? PTS penilaian tengah semester dilaksanakan mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 19 September 2020. Ulangan ujian ini akan aktif pada tanggal tersebut. Kalau perlu ini kita bold, sudah. Kita geser ke bawah lagi, kita save kembali. Ini dia Bapak Ibu sudah ada. Lalu karena ini belum ada soalnya belum ada Bapak Ibu. Kini baru kita membuat aktivitas dari penilaian tengah semester. Lalu bagaimana caranya membuat soal? Seperti biasa kita klik ini, lalu kita tambahkan kuisnya dengan cara mengklik edit quiz. Edit quiz, lalu tekan add new question. Nah, karena ini kita sudah karena kami sudah melaksanakan 4KD dan pada masing-masing KD tersebut ada soal ujian, kita bisa tinggal mengambil saja bank soal yang sudah ada pada KD 1, 2, 3, dan 4. Kemudian menambahkan soal yang lain. Contoh, kita klik dulu nih Bapak Ibu, komputer jaringan dasar ini nama mapelnya. Lalu pada bagian ini, gerigi sebelah kanan, kita klik more. Dan di bagian bawah ada question bank. Pada question bank ini, kalau kita klik question bank, maka otomatis sudah ada di situ beberapa kategori. Kita klik kategori. Nah, di sini ada satu ini kuis K3LH. Ada juga BIOS. Ada juga ulangan merakit komputer UH1, UH2. UH1, UH2. Kalau kita klik ini masing-masing, komjarnya ada kuis K3LH ada 10 soal. Ini dia 10 soalnya Bapak Ibu. Lalu kita klik ini kembali. BIOS juga ada 8 soal. Dan komputer dan jaringan dasar UH1 juga ada, dan UH2 juga ada bank soal. Nah, kita tidak perlu membuat soal yang baru lagi, kita tinggal pakai bank soal yang sudah ada. Kita klik kembali mapel ini, kita klik kita buka penilaian tengah semester tadi, ini kita klik, lalu kita edit quiz, kita tambahkan add from question bank. From question bank, maka sudah ada di situ UH1. Kita centang ini, add selected question, sudah ada. Lalu kita add lagi from question bank UH2, kita centang lagi ini ya, kita centang semuanya saja, atau bisa Bapak Ibu pilih juga mana yang mau ditampilkan ke siswa, mana yang tidak. Lalu kita centang lagi, kita add from question bank lagi, add lagi, kita pilih BIOS mungkin. Nah, kita centang lagi ini dan add selected question to the quiz. Nah, saya sudah bisa menyelesaikan 37 soal. Ini tinggal menambahkan pack ini saja. Karena tadi sepertinya tergabung, kita ganti menjadi, kita klik saja biar terpisah-pisah.
dan tidak perlu lagi di setting-setting poinnya Bapak Ibu. Poin yang sebelah kanan ini tidak perlu setting karena otomatis aplikasi akan membuatkan poin tersendiri. Ini poinnya, maksimum breaknya ada 100. Bobotnya nanti akan dikalikan sendiri. Ketika saya ingin juga di shuffle ini, lalu kita tekan tombol save. Selesai. Penilaian tengah semester sudah selesai. Ujiannya sudah selesai. Soalnya sudah dibuat. Kita klik ini, kita klik preview quiz now. Passwordnya tadi. Oke. Nah, ini dia soalnya Bapak Ibu. Ada 37. 1 2 3 4 5 6. Ada beberapa macam soal Bapak Ibu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Selesai satu penilaian tengah semester. Dan Bapak Ibu juga masih bisa menambahkan soal-soal ujiannya. Ini diklik lagi, di edit kuisnya, bisa saja ditambahkan soal yang baru. Add saja, new question, boleh. Oke, itu Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.